Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bahas materi yang soal yang pertemuan sebelumnya yang Ibu janjikan. Tapi sebelumnya mohon maaf karena baru dibuat videonya sekarang ya, video pembahasannya. Yuk langsung aja. Ini tentang segitiga dan segi empat yang berhubungan dengan sifat-sifat, unsur, dan lain sebagainya. Soal yang ke-1 katanya. Nah, kalian nonton ini bisa sambil lihat PowerPoint-nya. Diketahui jajar genjang KLMN. Nih, diketahui ada jajar genjang KLMN dengan KL itu panjangnya 12 cm, LM panjangnya 10 cm, KNM katanya 140 derajat sudutnya. Yang ditanya panjang ruas garis lain. Panjang garis lain atau panjang garis yang lainnya. Terus yang kedua sudut besar sudut lainnya. Nah, ini tinggal dimasukkan ke sifat dari jajar genjang ya. Jajar genjang itu kan punya sifat kalau sisi sejajar itu panjangnya pasti sama. KL itu akan sama dengan MN. LM akan sama dengan KN. Maka untuk jawaban yang A, si panjang garis yang lainnya yang mana yang belum diketahui, berarti MN dan KN. MN itu sama dengan KL, berarti MN adalah 12 cm karena sama dengan KL. Ingat ya, ada tanda bar di sini itu artinya panjang garis. Terus KN yang belum diketahui ini udah berarti tinggal KN. KN itu sama dengan LM. Karena LM-nya 10, maka KN juga pasti 10 cm. Nah, yang A udah selesai. Sekarang yang B-nya. Yang B besar sudut lainnya. Berarti besar sudut lainnya itu ini ya. Sudut K, sudut L, sudut M. Tadi ini tuh sudut KNM yang diketahui. Ingat, penulisan sudut itu sudut KNM. Berarti yang dilihat itu yang tengah. Karena ini tengahnya huruf N, maka ini adalah sudut N. Nah, sekarang kita cari sudut yang lain. Sudut K dulu, coba misalkan. Nah, berdasarkan sifat jajar genjang, ini nih garis ini itu jumlahnya adalah 180 derajat. Berarti sudut K di sini boleh ditulis cuma sudut K aja, atau boleh ditulis dengan nama lengkap misalkan sudut NKL, itu sama aja ya. Berarti sudut K kalau ini sama ini 180 derajat, maka sudut K sisanya nih dari sini sampai sini 180, ini udah ada 140, berarti sisanya 180 dikurangi 140, yaitu 40 derajat. Ini udah ketemu 40 derajat. Ingat, sudut N dan L itu akan sama besarnya, maka gak usah dicari lagi. Sudut L udah pasti 140. Sudut M akan sama dengan sudut K, maka sudut M adalah 40 derajat. Nah, mudah ya. Sekarang nomor 2. Nomor 2 itu diketahui panjang AB dari ini ya. Ini ada sebuah gambar. Ini ada diagonalnya. Ini A, B, C, D, perpotongan di O. Diketahui panjang AB-nya, nih panjang AB sama dengan 6 cm. Panjang AO sama dengan 3/2. Yang ditanya, nih yang pertama yang ditanyanya,
Ini yang diketahuinya, ini yang ditanyanya. Panjang BC, panjang CD, dan panjang AD itu berapa? Terus yang kedua, CO, BO, DO. Yang ketiga, AC dan BD. Dan yang terakhir, sudut ABC dan sudut AOB. Tinggal jawab satu-satu. Nah, ini persegi ya, kelihatan. Dia nyari panjang BC. Berarti ini tadi diketahui AB, AB-nya 6. Karena dia persegi, berarti semua sisinya sama. Secara otomatis BC 6, CD juga 6, AD juga 6. Udah langsung ketahuan. Yang A, BC itu sama dengan CD, sama dengan AD, sama dengan AB, yaitu 6 cm. Sekarang yang B-nya, dia nanya CO, BO, dan DO. Nah, ini adalah diagonal persegi. Diagonal, panjangnya sama. Nah, dari sini sampai sini, dari sini sampai sini, ini besarnya sama. Jadi kalau AO 3/2, otomatis OC atau CO, DO, OB juga pasti 3/2. Maka di sini CO, BO, DO itu sama dengan AO, yaitu 3/2. Yang C, dia nanya AC dan BD. Kalau AC udah ketemu, BD pasti ketemu. Karena diagonal persegi itu sama. Ini diagonal persegi itu AB itu akan sama dengan, bukan AB ya, AC. Maaf, AC itu akan sama dengan BD. Nah, cari aja satu. Kalau kita cari AC dulu ya. Dari sini sampai sini 3/2, dari sini sampai sini juga 3/2, maka AC itu berarti AO ditambah OC. AO ditambah OC. AO-nya 3/2 ditambah 3/2. Nah, ini akan sama dengan BD. Berarti, anggap akar 2 itu X. Ini seolah-olah 3X ditambah 3X. 6X kan? Nah, karena X-nya akar 2, maka ini 6/2. Jadi BD-nya itu adalah 6/2. Nah, sekarang yang terakhir, yang D. Di sini aja yang D ya. Yang D, dia nanya sudut ABC, berarti B-nya ya. ABC berarti B-nya. AOB berarti O-nya. Nah, yang namanya persegi, baik sudut A, B, C, D berdasarkan sifat persegi itu jumlahnya atau besarnya adalah 90 derajat. Maka di sini sudut ABC adalah 90 derajat. Sekarang AOB. Nah, AOB, ingat diagonal persegi itu akan membagi 2 sama panjang dan membentuk siku-siku di sini. Kalau dia siku-siku, maka besarnya sama 90 derajat. Jadi AOB juga 90 derajat. Nah, lanjut ya, nomor 3. Ada sebuah persegi panjang. Persegi panjang PQRST. PQRST. Diketahui PQ-nya 10. PS-nya
6. Yang ditanya, ini yang diketahui, yang ditanyanya ruas garis yang sama. Ruas garis yang sama. Kalau yang kedua, sudut yang sama. Yang ketiga, panjang garis RS. Yang keempat, panjang garis QR. Nah, tinggal jawab ruas garis yang sama. Nah, berarti yang sama mana aja? Ini ya, sifat persegi, PQ itu akan sama dengan SR. Nih, bisa kita langsung jawab, PQ akan sama dengan SR. Lalu PS akan sama dengan QR. Terus panjang diagonalnya juga akan sama semuanya. Berarti PT akan sama dengan TR, akan sama dengan QT, akan sama dengan ST. Tuh. Sekarang yang B-nya, besar sudut yang sama. Besar sudut yang sama. Nah, ini semuanya sama. Sudut P sama dengan sudut Q, sama dengan sudut R, sama dengan sudut S. Besarnya semuanya 90 derajat, karena ini udah kelihatan siku-siku ya. Nah, terus yang C, dia nanya panjang RS. Karena di sini udah ketahui ya, RS atau SR itu sama dengan PQ, boleh RS, boleh SR, sama aja. Sama dengan PQ, maka kalau PQ-nya 10 otomatis RS juga pasti 10. QR, nah ini akan sama dengan PS. Jadi ketika PS-nya 6, QR juga pasti 6. Mudah ya, sangat mudah. Sekarang untuk soal nomor 4. Soal nomor 4 itu belah ketupat. Tadi kita udah belajar persegi, persegi panjang, sama jajar genjang. Belah ketupat. Ada belah ketupat ABCD. ABCD. Sambil ingat-ingat ya, sifat sama unsur-unsur belah ketupat. Ininya E, ini yang diketahuinya. Ada belah ketupat panjang AE 6. Panjang AE-nya itu 6. Panjang DE-nya itu 8 cm. Sudut B-nya, seperti ini ya, sudut B 70 derajat. Yang ditanya panjang sisi-sisinya. Nih, yang ditanya berarti S-nya. Terus besar sudutnya. Besar sudut. Yang ketiga, panjang diagonal. Tulisannya bagus. Nah, panjang sisi-sisinya. Berarti panjang sisi-sisi itu ini maksudnya. Ini. Nah, yang diketahui kan AE. Terus DE. Nah, sebetulnya kalian belum mempelajari ini ya. Belum mempelajari teori cara nyarinya. Ini pakai cara teorema Pitagoras. Cuman di teorema Pitagoras itu ada yang namanya triple Pitagoras. Triple Pitagoras itu isinya 6, 8, 10 atau 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kita langsung aja ya. Untuk
triple Pythagoras untuk jawaban yang pertama sisi-sisinya. Nih, kita lihat. Kita ambil dulu segitiga ini DE, ini AE. Kalau dibuat jadi segitiga kayak gini. AED. DE-nya 6. DE-nya 8, AE-nya 6. Nah, ini pakai Pythagoras. Tapi kita nggak usah nyari Pythagorasnya, cukup pakai triple Pythagoras tadi 6, 8, pasangan satu lagi 10. Maka AD-nya adalah 10. Jadi panjang sisi-sisinya kalau belah ketupat, kalau di sini 10, ini juga pasti 10, ini 10, ini 10. Yang jawaban di PowerPoint itu menggunakan teorema Pythagoras. Yang B, besar sudutnya. Sudut B katanya 70. Berarti berdasarkan sifat belah ketupat, sudut D juga pasti 70 karena sudut B itu sama dengan sudut D. Jadi sama-sama 70. Lalu yang belum diketahui ini, sudut A dan sudut C. Nah, ketika sudut A ditambah sudut B itu hasilnya harus 180, atau ini semua kalau dijumlahkan hasilnya 360. Sama aja ya, mau pakai 180 atau 360. Jadi ini sama kayak jajar genjang tadi. Ini ditambah ini jadi 180. Ini ditambah ini 180. Ini tambah ini 180. Ini tambah ini 180. Jadi kayak gitu. Nah, untuk mencari sudut yang lain berarti baru ada sudut B sama D ya. Kita cari sudut A. Sudut A ditambah sudut B itu harus jadi 180. Sudut B-nya udah ada 70, berarti tinggal dimasukkan. Sama dengan 180. Jadi sudut A-nya 110 ya. Kalau sudut A 110, secara otomatis sudut C juga pasti 110. Nah, sekarang yang ketiga, dia nanya panjang diagonal. Kalau diagonal ini ya. Nih, ini garis-garis ini yang di tengah-tengah. Berarti diagonalnya ada AC, ada BD. Cari satu-satu. AE kan udah ada 6. Maka AC adalah di sini 6, di sini 6. Jadi 12. Jadi AC-nya 12 cm. Diagonal yang lainnya ini jadi diagonal 1. Diagonal yang lainnya yaitu BD. Ini dari D ke E 8, E ke B juga pasti 8. Jadi D ke B itu adalah 16. Ini jadi diagonal 2. Itu nomor 4. Nomor 5, nomor 6 itu hampir sama ya cara ngerjainnya. Ibu bahas cuman sampai nomor 4 aja. Terima kasih, mudah-mudahan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.